Halo, dan selamat datang kembali. Kali ini, Anda memberikan kami satu analisis yang sangat menarik dari kanal Predictive History. Betul. Analisis ini mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Kenapa sih ada kemungkinan konflik antara Amerika Serikat dan Iran? Pertanyaan yang selalu relevan ya. Tepat. Nah, ada 3 pendorong utama yang dibahas, tapi kita akan fokus ke yang ketiga, yang menurut saya paling rumit, paling penuh intrik, yaitu persaingan panas antara Arab Saudi dan Iran. Benar sekali. Dan ini bukan sekedar persaingan biasa kan? Misi kita kali ini adalah membongkar gimana dua negara yang dulunya bisa dibilang teman baik ini bisa jadi musuh bebuyutan. Itu dia. Ini kisah soal agama, minyak, dan manuver geopolitik tingkat tinggi yang, ya ampun taruhannya besar sekali, bisa menyeret kekuatan dunia ke dalam konflik. Oke, mari kita bedah ini. Bagian pertama yang bikin saya kaget waktu baca ini adalah fakta bahwa sebelum tahun 1979, Iran dan Arab Saudi itu akur. Akur banget. Benar-benar akur kan? Sama-sama monarki, sekutu dekat Amerika, eksportir minyak. Mereka ada di kubu yang sama. Lalu, apa yang terjadi di tahun 1979 itu? Tahun 1979 itu kayak gempa bumi politik di Timur Tengah. Momen yang mengubah segalanya adalah revolusi Islam di Iran. Oke. Dan penting untuk dipahami, ini bukan sekedar ganti pemimpin. Bukan Raja A diganti Pangeran B. Ini perubahan total ideologi sebuah negara. Jadi fundamental banget ya? Fundamental. Rakyat Iran turun ke jalan dengan 3 tuntutan yang sangat jelas. 1, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh Syah atau Raja. Cukup. 2, campur tangan Amerika di negara mereka harus berhenti. Dan 3, yang paling penting, negara harus dijalankan berdasarkan hukum Islam. Jadi ini semacam penolakan total terhadap semua yang ada saat itu. Mereka menciptakan model pemerintahan yang benar-benar baru ya. Tepat, mereka menciptakan sebuah Republik Islam. Sebuah konsep yang sama sekali baru, dan ini jadi ancaman ideologis langsung bagi Arab Saudi yang bentuknya monarki absolut. Ancaman? Kenapa jadi ancaman? Karena ancaman ini terasa begitu nyata. Di tahun yang sama, 1979, terjadi peristiwa pengepungan Mekah. Sekelompok ekstremis Saudi menduduki Masjidil Haram. Wow. Dan tuntutan mereka hampir sama persis dengan yang di Iran. Gulingkan monarki Saudi, usir Amerika, dan tegakkan hukum Islam yang kaku. Jadi getarannya itu langsung terasa di halaman belakang rumah mereka sendiri. Bukan lagi ancaman dari luar, tapi dari dalam. Persis. Meskipun pemberontakan di Mekah itu berhasil dipadamkan, ya bagi keluarga kerajaan Saudi, ini adalah sinyal bahaya yang sangat jelas. Model revolusi Iran ternyata bisa menular. Oke. Sejak saat itu, persahabatan berubah jadi persaingan sengit. Keduanya saling berebut pengaruh, masing-masing mengklaim sebagai pemimpin sejati dunia Islam. Dan persaingan ini seperti yang diangkat dalam analisis ini terjadi di 3 arena utama. Bukan cuma 1, tapi 3 medan pertempuran sekaligus. Betul, multidimensi. Mari kita masuk ke yang pertama, dan mungkin yang paling fundamental, agama. Betul, di permukaan kan keduanya negara Islam. Tapi di bawahnya ada perpecahan yang usianya sudah berabad-abad. Arab Saudi itu pusat dunia Islam Sunni yang mencakup sekitar 80% Muslim di seluruh dunia. Mayoritas besar. Sementara Iran adalah kekuatan utama Islam Syiah sekitar 10%. Perbedaan intinya, seperti yang dijelaskan di sini, berawal dari pertanyaan simpel tapi krusial. Siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad? Dan perbedaan teologis yang sudah tua ini kemudian jadi senjata politik yang sangat kuat di zaman modern. Sangat kuat. Syiah percaya pemimpin harus dari keturunan Nabi, sedangkan Sunni percaya pemimpin bisa dipilih dari kalangan umat yang paling kompeten. Nah, Arab Saudi mengklaim legitimasi mereka karena menjadi penjaga 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Itu kartu truf terbesar mereka ya? Tepat. Tapi Iran menantang klaim itu. Mereka bilang, gimana bisa kalian jadi pemimpin umat Islam kalau kalian sekutunya Amerika dan model pemerintahan kalian itu monarki, bukan Islam? Mereka menyebut Saudi sebagai bid'ah atau penyimpangan. Disinilah analisisnya jadi sangat menarik. Ada masalah internal di Saudi yang namanya Wahhabisme. Tunggu dulu, kalau Wahhabisme ini begitu ekstrim dan jadi masalah di dalam negeri, kenapa pemerintah Saudi malah kayak memelihara ideologi ini? Bukankah itu seperti menyimpan bom waktu? Pertanyaan yang bagus sekali, dan analisis ini ngasih jawaban yang menarik.
Wahabisme itu digambarkan sebagai aliran Sunni yang sangat puritan, kaku, dan fanatik. Oke. Dan pengikutnya itu mencakup 20-40% populasi Saudi. Ini kekuatan besar yang nggak bisa diabaikan. Besar sekali itu. Betul. Kalau dibiarkan, energi ekstremis mereka bisa berbalik menyerang pemerintah. Jadi pemerintah Saudi punya strategi yang, gimana ya, cerdik tapi berbahaya, mengekspor Wahabisme ke luar negeri. Tunggu. Mengekspor ideologi radikal. Maksudnya gimana tuh? Daripada membiarkan para ekstremis ini bikin kacau di dalam negeri, lebih baik danai mereka untuk menyebarkan ajarannya di tempat lain. Alihkan energi mereka keluar. Oh, begitu caranya. Contoh paling gamblang yang diberikan adalah Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Seorang warga Saudi yang menyebarkan ideologi Wahabi di Afghanistan dan tempat lain. Tentu saja strategi ini akhirnya jadi bumerang, ya kan? Tentu. Nah, di sisi lain, Iran juga sibuk mengekspor ideologi revolusi Syiahnya. Jadi bisa dibayangkan, dua ideologi yang sama-sama ekspansif ini akhirnya berbenturan di seluruh dunia. Jadi ada perang dingin ideologis yang berkobar di mana-mana. Perang ideologi ini kan butuh dana besar. Disinilah minyak masuk kan? Bagaimana arena ekonomi ini memperkeruh suasana? Tentu. Di sini letak ironinya. Keduanya sama-sama kaya minyak, tapi model ekonomi mereka menciptakan konflik kepentingan yang tajam. Oke. Ekonomi Arab Saudi itu sangat-sangat bergantung pada minyak. Angkanya luar biasa, 40% PDB dan 75% pendapatan pemerintah datang dari minyak. Mereka praktis hidup dari menjual satu komoditas. Sementara Iran, meskipun juga penghasil minyak, ekonominya tidak seketergantungan itu. Benar, ekonomi Iran jauh lebih terdiversifikasi. Mereka punya industri manufaktur, pertanian, dan yang paling penting, sumber daya manusia yang terdidik di bidang sains dan teknologi. Oh, jadi kontras banget ya. Kontras. Dan ketergantungan yang berbeda ini menciptakan tujuan yang berlawanan. Saudi ingin menjaga harga minyak tetap tinggi, jadi mereka cenderung menahan produksi. Sementara Iran yang sering dihantam sanksi ingin menjual minyak sebanyak mungkin untuk membiayai ekonominya yang beragam. Jadi di meja perundingan OPEC mereka seringkali berada di sisi yang berlawanan. Oke, jadi ada perang ideologi dan perang ekonomi. Sekarang kita ke manifestasi fisiknya, arena geopolitik dan perang proksi. Ini adalah puncak dari semua persaingan tadi. Analisis ini menyoroti gimana Iran menjadi sangat proaktif setelah perang Iran-Irak di tahun 80-an. Perang yang brutal itu ya. Brutal, di mana Irak didukung habis-habisan oleh Saudi dan Amerika. Sejak saat itu, Iran punya doktrin untuk membuat Amerika dan sekutunya sibuk dengan mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Oke, jadi menyibukkan lawan. Betul. Sementara itu, kepentingan utama Saudi adalah mengamankan jalur pelayaran minyak yang vital bagi ekonomi mereka. Dan persaingan untuk mengamankan kepentingan masing-masing ini akhirnya meledak jadi perang sungguhan, tapi lewat perantara. Tepat sekali, lewat proksi. Ada 3 perang proksi besar yang diidentifikasi di sini. Pertama di Irak, setelah invasi AS. Iran dukung pemerintah mayoritas Syiah, Saudi dukung kelompok minoritas Sunni. Hasilnya perang saudara yang mengerikan. Iya. Kedua di Suriah. Iran dan Rusia dukung rezim Assad, sementara Saudi dan AS dukung pemberontak. Klasik. Dan yang ketiga, yang paling menentukan adalah di Yaman. Menurut analisis ini, Iran bisa dibilang memenangkan 2 ronde pertama di Irak dan Suriah. Wah, jadi Iran menang 2 ronde pertama dong. Betul, dan itu yang membuat Saudi semakin panik dan terdesak. Nah, perang di Yaman ini sepertinya menjadi titik balik. Saudi melancarkan operasi militer raksasa bernama Operation Decisive Storm. Mereka mengerahkan 150.000 tentara, jet-jet tempur paling canggih dari AS, membentuk koalisi puluhan negara. Di atas kertas, ini seharusnya kemenangan mudah. Seharusnya. Inilah salah satu wawasan paling tajam dari analisis ini muncul. Ada 2 alasan utama. Pertama, alasan militer. Pemberontak Houthi yang didukung Iran itu pejuang yang luar biasa tangguh. Oh iya. Mereka menguasai medan pegunungan yang sangat sulit. Serangan udara Saudi yang canggih justru sering salah sasaran, mengenai warga sipil, dan akhirnya membuat seluruh populasi lokal berbalik melawan mereka. Itu alasan pertama. Apa alasan keduanya? Alasan kedua ini yang benar-benar membuka mata, yaitu betapa rapuhnya ekonomi Arab Saudi. Rapuh. Negara sekaya itu. Sangat rapuh.
Houthi mungkin nggak punya tank atau jet tempur, tapi mereka punya sesuatu yang jauh lebih efektif. Drone dan rudal murah. Oh, Dengan drone seharga beberapa ribu dolar, mereka bisa menyerang fasilitas minyak Saudi yang bernilai miliaran dolar dan melumpuhkan sebagian produksi mereka. dan bukan cuma minyak kan? Ada satu target lagi yang jauh lebih vital dan mengerikan. Betul sekali. Dan target itu adalah pabrik desalinasi. Air. Air. Arab Saudi itu negara gurun. Mereka nggak punya sungai. Seluruh pasokan air bersih untuk puluhan juta penduduknya datang dari pabrik-pabrik raksasa di pesisir yang menyaring air laut. Jadi, ini bukan soal ekonomi lagi. Ini soal hidup dan mati. Tepat. Pabrik-pabrik ini adalah target empuk yang tidak bisa dipindahkan. Satu serangan rudal yang berhasil ke fasilitas ini bisa menyebabkan krisis air bersih nasional dalam hitungan hari. Negara bisa lumpuh total. Bukan soal minyak, tapi soal air minum. Itu level ancaman yang benar-benar berbeda. Kekalahan di Yaman ini pasti memberikan pelajaran berharga bagi mereka. 3 pelajaran pahit tepatnya. Pelajaran pertama, melawan proksi Iran saja nggak cukup. Untuk mengalahkan Houthi, mereka harus berhadapan langsung dengan Iran. Oke, naik level. Kedua, model ekonomi mereka yang bergantung pada beberapa fasilitas raksasa adalah tumit Achilles mereka. Sangat rentan diserang. Dan pelajaran ketiga, yang paling krusial dan menjadi inti dari semua ini, mereka tidak bisa melawan Iran sendirian. Mereka butuh Amerika untuk melakukannya. Itulah satu-satunya jalan keluar mereka. Oke, kesimpulan yang sangat logis. Mereka butuh Amerika. Tapi saat itu hubungan sedang dingin kan? Ada warisan 911 di mana banyak pelaku adalah warga Saudi. Terus Presiden Obama justru berdamai dengan Iran lewat perjanjian nuklir. Betul. Bagaimana cara mereka membalikan keadaan? Analisis ini menunjuk pada satu hubungan personal yang mengubah segalanya. Pangeran Mohammed bin Salman, atau MBS, dengan pemerintahan Trump. Tepat. MBS melihat terpilihnya Trump sebagai kesempatan emas. Ia membangun hubungan yang sangat-sangat erat. Bukan hanya dengan Trump, tapi terutama dengan menantunya, Jared Kushner. Yang secara mengejutkan ditunjuk sebagai penasehat utama untuk Timur Tengah ya. Persis. Dan persahabatan ini menurut analisis tersebut menjadi kunci segalanya. Hasil nyatanya adalah Perjanjian Abraham, sebuah aliansi yang tak terpikirkan antara Israel dan negara-negara Arab. Yang bersatu karena punya satu musuh bersama. Iran. Lalu analisis ini menghubungkan kedekatan mereka dengan dua peristiwa yang sangat kontroversial. Pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan pembunuhan jenderal top Iran Qasem Soleimani. Menurut analisis ini, dua peristiwa itu adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Ketika skandal pembunuhan Khashoggi meledak dan MBS dituduh sebagai dalangnya, dunia internasional marah besar. Tentu saja. Tapi Trump secara terbuka melindunginya, mencegah sanksi serius dari AS. Nah, beberapa waktu setelah itu, AS melakukan sesuatu yang sangat drastis, membunuh Qasem Soleimani. Hadiahnya. Bagi Saudi, ini adalah hadiah utama. Soleimani itu arsitek seluruh operasi militer Iran di Irak, Suriah, Yaman, Lebanon. Dia adalah musuh publik nomor 1 bagi Riyadh. Ada anekdot yang luar biasa di sini tentang bagaimana keputusan pembunuhan Soleimani itu diambil. Itu benar-benar gila. Sangat gila, dan menunjukkan betapa berbedanya cara Trump beroperasi. Biasanya kan, Pentagon akan memberikan 3 opsi kepada Presiden. Iya. Opsi 1 biasanya tidak melakukan apa-apa. Opsi 2 adalah langkah yang direkomendasikan, yang sudah diperhitungkan risikonya. Opsi 3 adalah pilihan ekstrim, yang sengaja dimasukkan biar kelihatan nggak masuk akal. Ledakan dunia gitu ya. Semacam itu. Ayo kita mulai Perang Dunia Ketiga. Tujuannya agar presiden yang rasional pasti memilih opsi 2. Tapi Trump tidak memilih opsi 2. Dia memilih opsi 3. Para jenderal di ruangan itu dilaporkan tertegun. Presiden sebelumnya, seperti Bush dan Obama, punya banyak kesempatan untuk membunuh Soleimani, tapi mereka nggak pernah mengambilnya karena risikonya terlalu besar. Bisa memicu perang besar-besaran. Trump melakukannya. Dia melakukannya. Sulit dipercaya. Bahkan ada kutipan di sini, MBS pernah membual ke seorang temannya bahwa Jared Kushner itu ada di dalam sakunya. Apakah ini cuma bualan atau ada bukti nyata bahwa pengaruh Saudi di Gedung Putih saat itu memang sebesar itu? Nah, analisis ini menyajikan satu bukti yang sangat kuat, yang sering disebut sebagai smoking gun. Apa itu? Setelah Trump dan Kushner longser dari pemerintahan, Kushner mendirikan sebuah perusahaan investasi. Dan salah satu investor pertama dan terbesarnya, Dana Investasi Negara Arab Saudi. Berapa?
yang menyuntikkan modal sebesar 2 miliar dolar. 2 miliar dolar. Betul. Bagi banyak pengamat, transaksi ini adalah konfirmasi paling jelas tentang seberapa dalam hubungan itu dan seberapa besar imbalan yang diberikan atas kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Saudi selama 4 tahun sebelumnya. Jujur, kalau saya baca itu tanpa konteks, kedengarannya seperti tuduhan teori konspirasi, tapi analisis ini menyajikannya sebagai sebuah transaksi politik yang sangat nyata. Jadi setelah kita membongkar semua ini, kesimpulan akhirnya cukup menohok ya. Sangat menohok. Kesimpulannya adalah persaingan yang kompleks antara Saudi dan Iran ini telah mendorong Saudi ke satu strategi bertahan hidup. Yaitu dengan cara apapun, menarik Amerika Serikat ke dalam konfrontasi langsung dengan Iran. Mereka sadar nggak bisa menang sendiri, jadi mereka butuh kekuatan terbesar di dunia untuk bertarung demi mereka. Dan mereka telah menunjukkan kemampuan untuk memanipulasi kebijakan luar negeri AS di level tertinggi untuk mencapai tujuan itu. Tepat sekali. Jadi, seluruh rangkaian peristiwa ini, dari revolusi tahun 1979 sampai investasi 2 miliar dolar, adalah bagian dari satu permainan catur geopolitik yang sangat panjang. Benar, dan ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan, yang melampaui apa yang kita bahas hari ini. Analisis ini kan fokusnya ke hubungan Saudi-AS. Ya, Tapi coba bayangkan, jika konflik besar ini benar-benar pecah, bagaimana kekuatan global lain akan bereaksi? Tiongkok misalnya, yang sekarang menjadi pembeli minyak terbesar dari Saudi dan Iran. oh benar juga. Atau Rusia, yang kita tahu dari analisis ini mendukung Assad di Suriah bersama Iran. Di dunia yang sekarang multikutub, bukan lagi unipolar, seperti apa wujud perang dunia ketiga yang dipicu dari Timur Tengah? Itu adalah pertanyaan yang jauh lebih besar dan mungkin lebih mengkhawatirkan.